Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di aspek perkembangan berikutnya. Nah, untuk konten kali ini, aspek perkembangan yang saya bahas adalah perkembangan kognitif anak usia dini. Kita langsung saja ke kompetensi dasar apa saja yang terdapat pada aspek kognitif. Ini kita lihat di sini ada 7 kompetensi dasar. 2.2 ingin tahu, 2.3 kreatif, 3.5 4.5 memecahkan masalah, 3.6 4.6 benda sekitar, 3.7 4.7 lingkungan sosial, 3.8 4.8 lingkungan alam, yang terakhir adalah 3.9 4.9 yaitu teknologi sederhana. Oke, kita langsung ke kognitif. Apa saja yang dipelajari anak di kognitif ini? Tentu ada 3 ya. Pertama adalah belajar dan pemecahan masalah. Kemudian kedua adalah berpikir logis yang mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi ya, dan sebagainya. Kemudian berpikir simbolik mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut bahwa di program pengembangan kognitif ini tentu guru harus mengerti konsep pengetahuan mendasar ya. Bagaimana anak dapat memahami ya. Jadi sehingga guru ini harus memahami cara anak belajar itu seperti apa. Kemudian mendukung anak untuk mencari tahu ya, dan melakukan atau mencoba untuk mencari jawaban dari keinginan tahuannya. Kemudian guru juga harus mengoptimalkan setiap ruang, alat, dan bahan ya. Yang ketiga adalah tentunya dilaksanakan dalam proses belajar saintifik ya. Oke, kita tahu ya saintifik itu ada 5M. Pertama ya, mengamati, menanya, kemudian mengasosiasikan, menalar, dan mengkomunikasikan. Gitu ya, saya percaya ya kita semua sudah tahu apa itu pembelajaran saintifik. Nah, sekarang kita masuk ke 2.2, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Jadi guru membiasakan anak untuk mengamati. Apa yang diamati tentu sesuai dengan tema pembelajaran kita. Kalau tema kita tentang tanaman, tentulah yang diamati itu sesuai dengan tanaman apa sub tema kita hari itu. Kalau pisang ya mengamati pisang. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara. Dan merangsang anak untuk bertanya. Sesuai dengan tadi yang saya paparkan bahwa saintifik ya, mengamati, kemudian masuk ke yang kedua adalah menanya. Jadi guru merangsang anak untuk bertanya, ya, mendorong anak untuk selalu mencoba, ya, mempelajari sesuatu yang lebih mendalam. Oke, next ya. 2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Jadi tentu pendidik ini menyediakan alat dan bahan yang dapat digunakan dengan berbagai cara. Ini kita biasa kenal ya dengan Spark ya, STEAM. Ini sangat sesuai ya, dimana anak dibolehkan untuk bermain dengan caranya sendiri. Jadi anak tidak ditekan ya. Kemudian guru tidak terlalu banyak memberikan instruksi, biarkan anak mencoba mengatasi masalah yang dihadapinya. Ya. Dan next ya, 3.5 4.5. Ini mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari. Ya, secara kreatif. Bagaimana anak diajarkan mengenal masalahnya, ya, mengajak anak berdialog dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Kegiatan apa saja yang masuk di 3.5 4.5 itu biasanya adalah kegiatan sains, ya. Bermain sains itu apa saja? Jadi banyak sebenarnya bermain sains yang bisa diterapkan di PAUD. Namun saya mau memberikan beberapa contoh saja ya. Nah, misalnya detektif kerang, tenggelam terapung ya, ini contohnya ya. Ini membuat Play-Doh. Ini bagaimana air merambat. Jadi percobaan seperti ini bisa diberikan. Membuat warna kesukaan ya, ini contohnya dengan ublet. Kemudian bagaimana benda terapung dan tenggelam ya. Itu contoh-contoh kecil ya untuk pembelajaran saintifik. Kita langsung saja ke
3.6, 4.6, bagaimana mengenal benda-benda di sekitarnya. Berdasarkan namanya kah, warnanya, bentuknya, ukurannya, ya, dan sebagainya. Ini ada juga kegiatan mencocokkan, ya. Mencocokkan misalnya huruf L besar, yang mana cocok L kecil, ini contohnya. Ya, ini mencocokkan angka dengan jumlah bendanya, ya. Oke, ini juga mencocokkan bentuk geometri segitiga, yang mana cocoknya. Ini wajah-wajah, bentuk wajah yang mana cocok. Masuk lagi di pengelompokan. Jadi pengelompokan ini bisa berdasarkan ciri-ciri tertentu, bisa berdasarkan warna, ya, fungsi, bentuk, ukuran, jumlah, jenis, dan lain-lain. Ini kalau contoh kegiatan ini mengelompokkan berdasarkan warna. Nah, kalau ini mengelompokkan ini seriasi, ya, seriasi. Jadi memposisikan objek berdasarkan perbedaan, ya. Kemudian mengenal juga bentuk geometri, mengenalkan bentuk-bentuk, ya, pemahaman tentang posisi bawah, atas, kiri, kanan, ya. Kalau ini adalah contoh wayang geometri. Nah, ini ada juga contoh media pembelajaran matematika geometri. Nah, kalau ini adalah pengukuran, jadi mengukur berdasarkan panjangnya, kecepatannya, suhu, waktu, dan isi. Berikutnya ada juga pembelajaran pola. Pola itu seperti apa? Jadi ada pola sederhana ABAB, ada juga ABCD, ABCD. Jadi ini contoh, ya, mengisi pola yang hilang. Ini, ya, bebek, bintang, bebek, bintang, bebek. Jadi yang hilang adalah bintang. Jadi seperti itu. Kalau ini bentuk geometrinya, ya. Jadi ditemukan mana yang hilang. Segi 4, lingkaran, segi 4, lingkaran, segi 4, lingkaran. Jadi ini yang hilang dipasangkan di sini. Itu contoh-contoh mengenal pola. Lanjut. Pola ini pada fenomena alam, ya. Asal mula kupu-kupu. Ini ada membilang dengan jari, mengenal lebih kurang, menghitung. Ini menghitung, ya, berdasarkan angkanya. Mengenal urutan bilangan, jadi disediakan kartu angka, lalu dicocokkan di sini yang mana angka 1. Jadi diurutkan sudah 1, 2, dan seterusnya. Dan ini mengurutkan juga dengan menggunakan plastisme. Jadi semua melalui bermain. Anak juga diajarkan mengenal data dan grafik, sehingga dapat membandingkan perbedaan, persamaan, kemudian memperkirakan dan mendiskusikan hasil. Jadi mengenalkan data, ya, dan grafik. Ini, ya. Nah, kita lanjut langsung lagi ke KD 3.7, 4.7. Jadi bagaimana anak mengenal lingkungan sosial, baik itu keluarganya, temannya, tempat tinggalnya, tempat ibadahnya, budaya, dan transportasi. Semua ini tentu disesuaikan dengan tema. Oke, langsung saja ke 3.8, 4.8. Itu berbicara tentang lingkungan alam, baik itu hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain. Jadi kita ambil KD ini tentu sesuai dengan tema yang akan kita bahas, ya. Ini sudah dibahas tadi, ya. Kita masuk lagi 3.9, 4.9, yaitu mengenal teknologi sederhana, baik itu peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain, ya. Jadi memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, ya. Kemudian menggunakan alat-alat tersebut sebagai alat permainan edukatif yang benar. Alat dan benda yang dimaksud, ya, dapat berupa peralatan sekolah, perabot rumah tangga, perkakas kerja, peralatan elektronik, barang-barang bekas pakai, ya, sekolah, pasar, rumah sakit, dan lain-lain. Semua ini tentu kita gunakan sesuai dengan tema yang akan kita angkat. Nah, teknologi mencakup peralatan mesin, bahan-bahan teknik, dan sumber-sumber energi yang dapat membantu manusia memudahkan pekerjaan, ya. Anak mempelajari teknologi dengan cara menggunakan dan mengeksplorasi cara kerja alat-alat dan bahan tersebut. Jadi anak perlu dikenalkan pada keterampilan
konsep, pengetahuan, sikap seperti dapat bekerja sama